Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saani, saya dari Prodi PAUD 1 STAI Al-Hikmah Jakarta. Saat ini saya akan menjawab pertanyaan sehubungan dengan tugas mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Soleh MPD. Pertanyaan pertama, menurut saudara, apakah demokrasi di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Jika iya, uraikan alasannya. Jika tidak, uraikan sebabnya. Jawaban saya, menurut saya demokrasi di Indonesia sudah berjalan baik walaupun tidak sempurna. Demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia saat ini dibandingkan dengan sistem lainnya. Sistem demokrasi dinilai menjadi sistem pemerintahan terbaik untuk Indonesia karena dengan sistem ini rakyat bebas mengeluarkan pendapat, bebas memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Sistem demokrasi bersifat terbuka serta bebas memilih wakil rakyat. Pertanyaan nomor 2. Kenapa Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara? Karena Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana cara membina kesadaran berkonstitusi di tingkat SD atau MI? Yaitu dengan cara melaksanakan kegiatan menyajikan hasil kajian pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan praktek kewarganegaraan. Di antaranya yaitu membuat poster dengan tekad mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bersikap perilaku jujur, pemilihan pengurus sekolah, membuat ikrar atau janji untuk mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan langkah ini diharapkan siswa memiliki keterampilan menyajikan hasil kajian isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan siswa dapat mengaplikasikan perbuatannya, sikap, serta tingkah laku yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan yang berlaku baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, atau lingkungan masyarakat. Pertanyaan nomor 4. Jika negara mempunyai kewajiban, maka apa hak negara dari warganya? Uraikan dengan merujuk Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban saya yaitu negara memiliki hak, yaitu 1. Negara berhak untuk dipatuhi serta ditaati berupa aturan yang telah ditetapkan pemerintah dan sesuai dengan hukum yang berlaku, terdapat dalam pasal 28 ayat 1. Nomor 2. Negara berhak dibela oleh warga negara dalam keadaan apapun dengan menyatakan diri sebagai warga negara dari suatu negara tertentu. Itu berarti orang tersebut telah menyatakan diri untuk bersedia membela dan mempertahankan keamanan negara dalam keadaan apapun. Terdapat dalam pasal 27 ayat 3, yaitu wajib ikut dalam upaya pembelaan negara. Nomor 3. Negara menguasai bumi, air, serta kekayaan yang terkandung di dalamnya untuk digunakan sebesar-besarnya untuk memenuhi kepentingan rakyat. Terdapat dalam pasal 33 ayat 3. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan apa saja pilar-pilar demokrasi.
1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya seluk-beluk sistem serta perilaku dalam penyelenggaraan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan, artinya mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945, bukan dengan kekuatan naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-mata. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat, artinya kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyat memiliki atau memegang kedaulatan. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat dipercayakan pada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, atau DPD dan DPRD. 4. Demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan aturan hukum mempunyai 4 makna penting, yaitu kekuasaan negara Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum atau legal truth. Bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui negara Republik Indonesia tak terbatas secara hukum. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia, artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki pemberlakuan sistem pengadilan yang merdeka atau independen. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah, artinya otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. 9. Demokrasi dengan kemakmuran, artinya demokrasi bukan hanya soal kebebasan dan hak, kewajiban dan tanggung jawab, asal mengorganisir kedaulatan rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial, artinya demokrasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Demikian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.